Hi! Today we're asking people to answer. What is ham? Do you think ham is important? Halo, hari ini kita bakal nanya-nanya nih ke sebelah kita. Boleh dong kenalin namanya Kak? Halo semuanya, kenalin aku Syifa Maliat Putri dari jurusan Hubungan Internasional kelas saya. Oke, nah aku mau nanya nih, menurut Syifa itu apa sih HAM? Terus kalau menurut kamu itu penting nggak sih adanya HAM? Menurut aku pribadi penting banget adanya HAM di Indonesia ini karena HAM sendiri itu kan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang mana itu sebagai makhluk Tuhan. Contohnya itu berupa adanya hukum atas perlindungan terhadap manusia, terus hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga kesehatan. Nah, terus menurut kamu nih, ada nggak sih kayak inovasi atau menurut kamu yang kayak bisa ditambahin supaya kayak HAM itu lebih baik implementasinya? Mungkin bagi pemerintah sendiri tuh lebih membuka mata lah dengan kasus-kasus hal kecil maupun besar yang ada di Indonesia dengan kesetaraan di pandangan hukum. Oke, jadi mungkin itu ya untuk wawancara kita hari ini, dan aku mau jelasin aja sedikit tentang HAM itu sendiri. Jadi kalau untuk HAM itu merupakan suatu nilai yang benar-benar melekat nih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, yang dimana itu diakui secara universal, yang dimana itu kita tuh tidak membedakan secara ras atau agama, dan kita tuh memandang satu sama lain itu setara dan sama seperti itu. Dan juga menyadari bahwa setiap manusia itu tuh memiliki hak-hak yang sama dan mendasar gitu sama lain. Dan HAM itu sendiri tuh wajib ada dan penting karena itu bertujuan untuk melindungi dan juga memastikan kebebasan, kesejahteraan, kemartabatan dan hak-hak individu sebagai seorang manusia. Jadi HAM itu sangat penting ya teman-teman. HAM itu sangat menjamin keadilan, kedamaian dan keberagaman dalam masyarakat. Contohnya nih, terhadap pelanggaran HAM dalam kasus Munir. Munir itu tuh seorang aktivis hak asasi manusia yang terkenal dan merupakan seorang pendiri Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ia tuh ditemukan karena diracun dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2004. Tetapi dalam kematiannya itu memiliki beberapa hal yang gak wajar gitu. Nah, kasus ini menegaskan bahwa kita tuh perlu menguatkan perlindungan bagi aktivis dan jurnalis untuk berjuang memajukan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kasus ini tuh tentunya menjadi pengingat penting tentang perjuangan berkelanjutan untuk hak asasi manusia yang memerlukan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Sekian dari kami. 13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Thalib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Kami ajak Anda untuk melihat kembali kronologi kasus Munir ini. Miss Pak, apakah yang bisa dibantu? Oh, tentu saja ada. Minta tolong bawakan tas saya, sama sekalian tunjukkan tempat duduk saya di mana. Baik, Pak. Silahkan ikut saya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah permisi Pak Munir, saya ada tiket kelas bisnis. Apakah Bapak bersedia untuk pindah ke sana? Tiket saya kan tiket kelas ekonomi, Pak. Masa tiba-tiba saya dipindahkan tiket bisnis, kan saya jadi tidak enak. Nggak apa-apa Pak, saya juga ada tiket itu gratis. Mari saya antar. Oh ya, terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih. Boleh nggak saya bertemu dengan dokter Tarmizi? Iya, kenapa ya? Saya sedang sakit, tadi saya habis utang-utang. Baik Pak, mari ikut saya.
Iya, terima kasih. Permisi dok, saya ingin diperiksa. Kayaknya saya ini sakit. Tadi habis pulang balik kamar mandi sama muntah-muntah. Boleh diperiksa dulu dok? Boleh, saya akan nyatakannya terlebih dahulu. Iya. Maaf sebelumnya Pak Munir. Maaf sebelumnya saya cek web saja. Bagaimana dok? Saya sudah ada obat sih ini. Bentar ya, saya akan terlebih dahulu. Ini sebaiknya segera diminum obatnya supaya menghentikan supaya tidak BAB lagi. Iya, terima kasih dok. Ya, Kasus pembunuhan Munir secara keji tersebut tentunya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Banyak sekali hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus tersebut. Mari kita gali satu persatu. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Munir dinyatakan meninggal akibat keracunan arsenik dalam penerbangan Garuda Indonesia. Pembunuhan Munir merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak atas keadilan dan penegakan hukum. Proses peradilan terkait kasus Munir dikeluhkan karena tidak transparan dan adil. Ada tuduhan adanya intervensi politik yang menghambat pencarian keadilan dan penegakan hukum yang seharusnya objektif. Yang ketiga adalah hak atas kebebasan berekspresi. Kasus Munir mencerminkan ancaman terhadap aktivis HAM dan pembela hak asasi manusia yang dapat menghambat kebebasan berekspresi dan mendorong oposisi dalam masyarakat. Yang keempat adalah kekerasan politik. Kasus Munir menyoroti kekerasan politik dan intimidasi terhadap aktivis HAM yang dapat membatasi partisipasi politik dan menghambat demokrasi. Jadi, dari poin-poin pelanggaran HAM ini mencerminkan bagaimana kasus Munir tidak hanya merupakan tragedi individu, tetapi juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia, serta ancaman terhadap hak asasi manusia dan kebebasan bersih. Lalu bagaimana sih caranya kita menegakkan HAM dengan baik dan benar di Indonesia agar kasus serupa tidak terulang? Kayaknya aku tahu deh. Yang pertama dan paling utama adalah Indonesia harus menegakkan hukum yang adil dan transparan. Sistem peradilan ini harus dijalankan secara independen dan transparan tanpa campur tangan politik dan tekanan eksternal. Ini termasuk memastikan bahwa perilaku pelanggaran HAM diadili secara adil dan menerima hukuman yang sesuai, tidak seperti kasus Munir. Bener banget ya Nova. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan penguatan institusi HAM, memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM agar dapat melakukan penyelidikan yang efektif terhadap pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi yang memadai kepada pemerintah. Lalu, pentingnya juga melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi negara sejalan dengan standar internasional HAM dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak individu. Pemerintah harus membuka diri terhadap pengawasan internasional, termasuk dari lembaga-lembaga seperti PBB dan organisasi regional, serta menerima saran dan rekomendasi. Tapi regulasi HAM tentunya nggak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, ya nggak sih, No? Bener banget. Jadi pentingnya menanamkan pendidikan dan kesadaran HAM harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua tingkatan. Kampanye publik juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan pentingnya memperjuangkan hak tersebut. Jadi, masyarakat sipil perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pemantauan dan advokasi HAM, mengimplementasikan peraturan untuk menjaga HAM, serta memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Dengan kombinasi dari langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan di mana HAM dihormati dan dilindungi secara efektif di Indonesia. Nova. Maaf, aman. Bener banget ya Nova. Bener banget. Jadi ya tidak terulang. Kayaknya aku tahu deh. Yang udah mau meninggal. Enggak.